Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Kita akan segera memulai acara deklarasi. Kita akan tunggu teman-teman kita yang mungkin sedang bergabung.
Peter. Halo Bang Timothy, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Bung Billy ganteng. Bung Billy Ya. mana? Ya, halo Pak. Hadir. Udah di Raja Ampat ini ya. Oh iya dong. Mantap. Mantap toh. Nanti setelah deklarasi kita sempatkan ke sana, Pak. Harus. Nanti ke Danau Pangai ada Columbus siap jemput itu. Oh, siap. Baik. Columbus Mote dari Paniai. Itu punya danau Paniai. Oh, Danau Paniai. Columbus siap ya jemput di Paniai. Wih, mantap. Oh. Masih connecting to audio rupanya device-nya. Sudah di connecting ya, Pak Columbus? Sudah ya, Bang? Sebentar, masih proses. Sepertinya gagal untuk bisa connect mic-nya, Pak Columbus. Jaringan. Ini masih Kalau dicoba. rata-rata di pedalaman jaringan kurang maksimal. Ya tadi sudah sampai nonton lewat HP, tapi mungkin jaringan terganggu, jadi dia mungkin tidak komunikasi. Baik, siap. Nih telah hadir juga Pak Peter Walikin. Apa kabar Pak? Oh, sepertinya Pak Peter juga belum connect audionya kan? Masih cari-cari spot dulu yang paling bagus itu. Ya. Kalau di pedalaman itu spotnya kadang panjat pohon. Bang Timothy, iya. Itu di pohon atau jembatan. Iya. Naik gunung. Beta juga pernah rasakan itu, Pak David, waktu dulu KKN, kuliah kerja nyata, itu kan kita di pedalaman itu. Sinyal provider itu cuma hanya bisa Telkomsel, itu kita mesti naik pohon dulu, goyang sedikit sinyal hilang. Itulah suka-duka kalau di pedalaman. Baru itu cuma bisa buat SMS, telepon tidak bisa. Iya, begitu sudah. Kadang digantung HP-nya, ada teknik-teknik tertentu untuk cari sinyal. Memang itu orang Papua saja bisa dengan orang yang sudah jauh dari jangkauan sinyal, punya teknik dari jaringan. Jadi kalau beli pulsa itu beli ini jaringan juga, beli sinyal juga. Halo Pak Martinus, apa kabar? Mana wajahnya Pak Martinus? Halo. Wih. Salam 3 jari. Salam kenal Pak Martinus. Wih, sudah ada suara. Ada suara ini. Oh iya, ada. Siap. Memang Raja Ampat Tandala. Indah, Wih, terlalu. Ya, nanti ditunggu di Raja Ampat itu. Orang-orang Jakarta. Siap. Raja Ampat. Halo Pak Columbus Mote, bisa dengar suara kan? Paniai. Coba tombol itu. Suaranya. Tidak bisa kan? Sepertinya belum connect ke audio.
Pak Columbus Mote dan Pak Peter. Belum Kemudian, ditekan itu. Masih iya, mute kah? Oh, Mute. tidak di mute. belum tersambung, Pak. Oh, memang ya, berarti jaringan kendala. Gak apa-apa, yang penting dia bisa ikuti. Baik, baik. Ini Pak Cefrans, Pak Ceri. Oh, masih di jalan. Tadi saya telepon Pak Cepras, masih di jalan. Woi, Saya- Lagi ya. nape itu. Bannya kempes katanya, bocor. waduh, mamai. Banyak tikungan Jayapura jadi jangan sampai tikungan kanan lagi. Tapi Pak Marno yang tahu tuh belok kanan itu mungkin masih ada kan? Orang Jayapura itu. Belok Sentani kiri sudah hilang. Sekarang hutan Oh, di sudah situ. hilang. Ya, memang harus dihilangkan. Woi, apa itu? Jayapura Tempat apa ya? Pak David ini mencurigakan ini. Asrama Putri, Pak Timothy, istilahnya Asrama Putri, lokalisasi. Wah, apa Pak namanya Pak? Asrama Putri. Iya. Lokasinya di mana tadi? Kalau di Nabire belok kanan. Oh, di Nah, Nabire belok kanan. kanan. Di Jayapura, Dari Nabire di ke Sentani arah belok kiri. pelabuhan itu belok kanan. Kalau di Jayapura. Jakarta itu Mabes Polri, Pak. Ya, Mabes Polri ya, itu memang pusatnya. Mangga Besar Pol belok kiri. Oh, pusatnya Mangga Besar. Jayapura dulu namanya Sentani kiri. Kenapa semua selalu belok kiri, yo? Ya, kalau belok kiri itu biasa masuk jurang. Siap. Bagaimana kondisi Papua di sana, hujan kah, Bapak-bapak? Nabire mendung-mendung. Tidak tahu Jayapura cerah kan? Jayapura panas sekali. Woi, Jakarta hujan. Jakarta hampir tiap hari hujan, Pak. Jayapura Jayapura itu ada event selama event PON. Cuaca mendukung sekali itu Jayapura. Bukan ketua PON tidak hujan. Nah, Mas Timothy lagi cari itu supaya bisa cuaca mendukung di Jakarta nih. Saya lagi cari ini, Pak. Karena kan besok Jokpro DKI Jakarta itu bikin aksi demo di depan Istana Negara. Nah, Aduh, kita kalau mau bikin siapkan begitu tiket. kan, kalau kita mau bikin begitu kan mesti lawan Istana punya Kodam, gitu. siap charter pesawat saja. Bang Timothy, Ah, pesawat supaya dari Papua kita rombongan ke sana. Kalau mau demo, siap. Pak Peter mana ini? Pak Peter, boleh Papua dibantu Barat, untuk apa? iya, boleh dibantu untuk koneksi mic ya. Diatur. Dibikin betul. Ini Ibu Firna, ini dari mana Ibu Firna? Halo. Beliau adalah tim komunikasi publik Seknas, Pak. Ya, halo Oh, Pak. iya, iya. Perkenalkan, saya Firna. Salam Kasih kenal, tunjuk dulu Mbak dong Firna. muka cantiknya dong, ke pace-pace ini. Ya, saya penasaran Lagi di orangnya. jalan, Orangnya Pak. mana nih? maaf ya. Salam kenal, Pak. Nanti kita ketemu langsung, Pak. Ini Nah, Ibu Ada kesempatan ya. Mbak Firna ini kemarin yang ngurus PON juga, Pak, di Iya, Papua. Pak. Saya Oh, 2 gitu. bulan di Jayapura. Kemarin sempat Pak. liburan di Raja Ampat juga. Iya. Di bidang apa itu? Untuk media kan? Oh, saya koordinator medianya, Pak, untuk bagian beberapa cabang olahraga waktu di PON. Wah, bagaimana Sekarang lagi kesan Papua? berpanas ya? Iya, Pak. Papua, orang bisa toh? Orang bisa. Barang apa jadi? Kalau sekarang Peparnas itu jadinya Peparnas Papua, orang bisa. Barang apa jadi? Ya. Karena apa jadi? Iya. Oh, Istilah orang baru apa lagi, jadi? Papua punya. Oh, baru lagi ya, Pak. Ya. Selain Iya, orang iya. bisa, barang apa jadi? Itu maksudnya, itu kecil-kecil, barang apa jadi? Maksudnya itu, ya kaleng-kaleng lah begitu. Oh, Iya. Pon saja bisa, apalagi Peparnas, barang apa jadi? Begitu. barang jadi. Mantap, mantap. Kaleng-kaleng. Iya. Itu Keren, bukan Jadi kan keren. istilah Papua Ini kita sudah kedatangan dipakai. juga, Pak. Ketua Jokpro Kalimantan Timur, Pak. Ada Pak Ada Nelvi. yang terhormat Sore. yang dituakan Bapak Abdul Nelvi Wanur. Terima kasih.
Selamat sore. Sudah mulai belum Sore, ini? Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Kita Oh, lagi iya. tunggu. Katanya Ini, di Papua ini macam sirkuit balap. ya ini kayaknya ini deklarasi Papua ini kayaknya bawa berkah di Kaltim khususnya karena kita mulai siang tadi barusan reda hujan lebat ini kayaknya. Semoga berkah buat deklarasi Jopro se Papua ini. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Kita tunggu Pak C. Franz, kita tunggu Pak C. Erik. Kita tunggu Pak C. Peter. Ya, kita Ini tunggu mak dulu. Pak C. Peter. Karena sebenarnya Pak Peter sudah join, tapi audionya masih belum bisa terkoneksi ke Zoom. Halo saudara-saudara di Papua. Mohon izin merokok dulu ya. Baik Pak, siap, siap. Ini juga ada Pak C. apa? Weak Elo. Weh. Pak C. pun nama panggilan siapa Pak C? Elo kan? Wih, terada suara juga. Masih belum connect juga, Mas. Iya. Pak C. Weak Elo. Weak Elo. Weak Elo. Dari Jaya Wijaya mungkin itu beliau. Wih, Jaya Wijaya. Dari Jaya Wijaya, Pak Elo. Sepertinya jaringan itu, pasti itu. Ya kayaknya memang jaringan. Di sini juga baru sekitar 15 menit reda hujan lebat mulai siang tadi. Halo, salam kenal Pak. Bang, Wak, halo. 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 Pak Martinus dari Jayapura. Pura, posisi Argapura. Ah, Persipura kah? Argapura ya, pokoknya dekat-dekat situlah. Persipura juga. Nama tempat sini Argapura, Pak. Ada Argapura, Oh, gitu. Jayapura. Pasar Entrop, Terminal Entrop. Distrik itu model kayak kecamatan ya? Iya, itu sama dengan kecamatan. Kalau di Papua kan distrik karena undang-undang OCUS itu. Distrik ya. Di kecamatan ya. Kalau desa, kampung di Papua itu. Ya. Sama kalau di Nagari di mana? Sumatera ya? Iya, iya. Kalau Raja Ampat bilang apa? Persiram Raja Ampat itu gimana ceritanya sudah itu? Sudah bubar kah gimana Persiram Raja Ampat itu? Tim sepak bolanya. Sudah merosot. Degradasi. Sudah jual itu. Sudah jual ke apa? Liga divisi apa? Divisi 3 kah, 2 kah, 1 kah? 3 atau Liga Nusantara mereka itu ya? Ya Liga 1 sementara, tapi terancam degradasi karena kalah terus. Itu Boa Solosa. Iyalah. Dicopot jadi. Rupanya seperti itu karena 2 pemain kilar Persipura, Tinus Pae dan Boa Solosa
dicopot dari Persipura, akhirnya ya pincang. Cuma sementara pengamatan kita seperti itu, karena nyatanya berapa kali pertandingan kalah terus. Saya Bagaimana Pak saya Martinus? Bang, saya sebetulnya hubungan dekat secara emosional sama orang-orang Papua itu udah lama. Ya, Gimana Pak? udahlah kalau Pernah namanya ke Papua? kayak ada saya kalau dengan orang-orang Papua, terutama orang-orang di bolanya itu punya hubungan emosional yang dekat. Baik itu Persis Sorong, Persmen Manokwari, Raja Ampat, lebih-lebihnya Persipura Jayapura kan. Oh gitu Firman ya. Manokwari, Papua Barat ya. Iya betul. Makanya saya kenal baik dengan Pak Benua. Dia pernah di ini ya, Raja Pati ya, di itu Perseman Persiwa Wamena dia pernah pegang kan gitu. Manajer. Oh iya betul. Pak Peter, suara masuk kan Pak Peter? Ya. Bang Billy, moderator gimana? Ini ngisi kekosongan aja ini, ngobrol-ngobrol ini. Siap, Pak Woi, Delvi, Pak aman. Frans. Kita tunggu Pak Frans dan kawan-kawan. Woi. Lama saya tidak pernah kontak sama Eli Boy itu. Oh sudah main lagi Leo Boy. Iya, sudah senior, paling udah pensiun dia itu. Eli Boy itu kan. Ya benar, sudah lama pensiun. Punya kenalan itu sama Buas itu, waktu masih baru muncul nama Buas itu dulu. Dari dia itu ada ya Platnas nggak salah di Platnas Timnas masih Buas itu namanya baru mau mulai naik itu. Saya malam-malam sama Buas itu kita sama Buas itu. Boas sekarang ditarik ke mana? Borneo FC kan? Borneo FC ya? Iya dia Wah. main di. Wah, sepertinya Pak Nelvi ada gangguan koneksi. Selamat siang Pak Erik, Pak Cerik, dan Pak Frans yang sudah berkumpul di satu lokasi. Tinggal kita tunggu. Audionya belum itu. Pak Peter juga belum. Iya Pak Peter, boleh dibantu untuk setting audionya Pak Peter. Pak Peter, suaranya nggak kedengeran katanya di Pak Peter. Coba Mas Billy bantu telepon Pak Peter. Gangguan jaringan ini kayaknya. Jaringan. Sudah kedengaran ya. Selamat sore. Iya. Mantap, woi ada banner juga. Jaringan. Ini gambar ada hilang. Nah ini tuh.
Mantap. Ini sumber danau kan? Jaringan ya. Di agak Erik Tuan di rumah di pinggiran danau. Oh, wait. Burung cenderawasih kayak itu. Ini Danau Sentani ini. Di neta. Mantap. Mana ikan gabus itu? Tidak ada, sudah ada. Sekarang mujair saja full. Iya. Peter, itu audio tinggal dikonekin aja Pak Peter. Lagi di setting. Itu bang, kalau ikan gabus, kalau kita orang Kalimantan itu sebutnya ikan haruan bang. Oh, ikan haruan ya? Ya, Pak ikan Peter gabus. belum terkonek juga itu. Mas Billy. Ya tadi sudah telepon. Lagi mau Nah. di setting katanya. Oh, oke. Pak Pran, Lagi cukup-cukup. Pak Willy Kalsel tidak ada muncul nih. DKI, Jatim, Jabar. Mungkin ada acara Pak Nelvi. Jadi mungkin teman-teman belum bisa hadir. Wah, halo Pak C Franz. Boy. Woi. Mantap ini. Mungkin Pak itu Jepran. pakai handphone atau pakai laptop Pak Franz? Ini saya punya laptop tuh, kamera depan nggak bisa ini pakai laptop. Coba taruh di tempat yang oke dulu biar besong semua, bersaudara semua terlihat toh. Yo. Nah, Halo. Oh ya, Pak, boleh pakai laptopnya? Oh ya. Sabar ya. Nanti Bapak juga kasih sambutan dan pelafalan deklarasi. Sabar. Kita pakai komputer saja, Sa. Gantiin komputer. Ini di rumahnya Pak CF. woi mantap. Lihat ini rumahnya di danau. Oh. Danau Sentani yo. Yo, jangan. Bisa dipakai untuk berenang, Pak C. Kalau Mas Billy kasih lepas di situ, terus bisa pulang itu. Halo, Bung Elo. Bung Elo, Pace Elo. Pak C Elo, sudah terkonek ini. Suaranya sudah ada kah? Itu masih kena mute itu. Sebentar, Suaranya saya besar bantu. sekali. Di sini suaranya besar sekali. Pace Elo, beta minta untuk kasih nyala mic itu. Puji Tuhan juga Pak Peter juga sudah connect audionya, mantap. Supaya nanti mantap toh sambutan dan pelafalan deklarasi. Halo Pak C Elo. Woi, Pace Elo. Dari tadi Sebelumnya saya minta maaf karena kami di Kabupaten Duga jaringan sangat tidak mendukung sehingga kami tidak bisa bicara lewat panjang. Siap. Terapa Pace Elo. Yang penting bagus. Yang penting sekumpul dulu. Oke, baik. Mungkin kita mulai saja, Mas Timothy. Itu Pace Frans mau setting dulu pakai komputer.
Oh iya ya, Pak Cefran ingin setting dulu pakai komputer. Yo, Jatuh komputer jatuh di itu danau. Dimakan ikan Kan haru. sampai ada Sagero lagi di belakang itu ya. Jangan ini Hati-hati kesalahan jatuh di danau lagi. kesalahan di sekretaris regional. Habis tadi muter-muter kanan kiri gitu, jadi lambat. Oh, David, Bung David. Halo. Ya. 3 jari. Ah, ini dari yang satu cekot. Ya, 3. Itu tidak kamu Suara karena gangguan. kita pendukung calon bupati kemarin itu nomor 3, jadi memang saya dan Bung Martinus itu setia dengan nomor 3. Itu Bung David, itu teman-teman dari Seknas. Nanti kita udah ke Papua, sekaligus nanti saya bawa lagi ke kabupaten di pegunungan gitu. Gile. Siap. Bakar batu sekalian di masyarakat di sana mau bikin Iya. acara. Itu nanti di Itu besar sekali. koordinator Pak Columbus Mote dari Pania itu. Wih, Beliau siap. petir besar Jakarta. Nah, jadi nanti kita japri, nanti saya japri ke Bang Billy sama Bang Tim Sekjen Ivan, gitu kan. Nanti itu rencananya Bung David itu ada deklarasi besar-besaran suku Mepago di Kabupaten. Tapi nanti kita dari Nabire nanti kita naik ke Pegunungan. Oke, mantap, siap. Siap Aceh. Ya. Jadi deklarasi akbar itu bukan deklarasi kecil-kecilan, tapi itu besar karena melibatkan beberapa kabupaten di Mepago, kabupaten. Kita cek suara Pak Peter dulu. Tes, Iya. Pak Peter. Karena Pak Peter ini nanti kasih kata sambutan tuh. Di unmute dulu Pak Peter. Itu masih tersilent suaranya. Ya, Mesti boleh pencet. Oke. Halo. Nah, siap. Mantap. Ya, coba tes Pak Peter. Ya, siap. Oh, siap. Mantap, sudah. Mantap. Aman sudah kalau begitu. Berarti nanti deklarasi satu-satu ya Mas Billy ya, dari Papua Ya. lalu disambung Papua Barat. Ya, betul. Jadi mungkin saya akan bacakan rundown-nya terlebih dahulu, Bapak-Bapak, supaya deklarasi virtual kita berjalan dengan lancar. Pertama akan ada pembukaan acara oleh moderator. Kebetulan pada hari ini moderatornya saya, Billy. Kemudian kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dengan Bangkit Berdiri. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan perwakilan dari Seknas Jokpro 2024. Di sini ada Sekjen Jokpro 2024 Mas Timothy Van Riono. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Ketua Jokpro 2024 Regional Papua, yaitu Pak Erik, dan dilanjutkan sambutan oleh Ketua Jokpro 2024 Regional Papua Barat. Di sini ada Pak Peter, dan dilanjutkan dengan deklarasi Jokpro 2024 Regional Papua. Kemudian kita akan menyerahkan SK secara virtual, dan nantinya hard copy akan kita kirimkan ke rumah Pak Erik dan Pak Peter. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi Jokpro 2024 Regional Papua Barat. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan penutupan. Terima kasih. Ini berarti tinggal tunggu Pak Erik saja dengan komputer tuh. Ya. Lagi di setting. Siap. Papua Barat sudah ada kah belum? Sudah, ini sudah ada Pak Peter itu. Sudah kah? Saya telepon Pak Jokowi. Telepon Jokowi lebih cepat daripada telepon Papua Barat. Binatang. Itu orang
Seknas sampai kejar-kejar saya. Terus saya bilang, coba kalau dekat rumahnya saya paranin, betul. Panas saja. Sabar ya, dikit lagi. 5 minutes. Wih di 5 minutes. Oke. Baru ini saya lihat Pak Cerik ini. Jadi ada 2. Yang ini Oh. juga Erik. Regional. Martin tuh. Selamat sore, Pak. Ya, siap. Selamat sore juga. Sore, ya. Di mana persisnya nih? Di Wamena ya? Bapak, kami di Kabupaten Duga. Oh, Duga. Oh iya, betul. Tadi bilang Ya. Duga. Ya. Makanya dari tadi saya cari jaringan sampai karena di sini jaringan 4G tidak ada, hanya di WiFi, jadi sangat sulit. Iya. Tapi ini kan sudah bagus ini. Yang penting sudah ada. Ini sudah ada. Oke, siap. Ya. Siap, terima kasih lagi. Wih, bagaimana Sentani? Belum siap kah? Sabar, Pak Ceng. Penumpang full jadi. Lo ngatur penumpang banyak jadi. Iya. Nah, itu ya Tahu mantap. kono. Sabar, agak lemot dikit. Jadi bisa ya? Bisa. Habis masih sama sih. Iya. Oh, kalau wifi langsung ya. Oh iya. Terus tuh berapa waktu? Iya. Balik begitu. Tidak, masing-masing saja buka dia punya. Supaya gampang. Jangan bawa ini harus ya. Mantap. Oke, mantap. Mari kita mulai saja ya Mas Timothy dan Bapak-bapak sekalian. Siap. Ya, baik. Selamat siang waktu Indonesia Barat. Selamat sore waktu Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang di acara deklarasi Komunitas Jokpro 2024 Sepulau Papua. Di sini ada Regional Papua dan Regional Papua Barat. Adapun rangkaian acara deklarasi Jokpro 2024 seperti yang tadi saya sampaikan, sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Timothy dan dilanjutkan oleh Ketua Regional
Jokpro 2024 Papua, Pak C. Erik atau Pak C. Franz. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Ketua Jokpro 2024 Regional Papua Barat. Di sini ada Pak Peter. Kemudian dilanjutkan acara deklarasi dan akan dipimpin oleh deklarasi akan dilafalkan dan dipimpin oleh masing-masing ketua regional. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan dilanjutkan penutupan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan kuasa-Nya kita dapat berkumpul di tempat Pace masing-masing dengan keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Saya Billy Mary Gianluca Viali selaku moderator pada acara deklarasi Komunitas Jokpro 2024 sepulau Papua. Marilah kita bangkit berdiri, Pace. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Ya, silakan untuk duduk kembali, Pak C. Yang terhormat pada Mas Timothy Van Riono selaku Sekjen Jokpro 2024. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Jokpro 2024 Regional Papua, Pak C. Erik, beserta dengan teman-teman yang lain. Yang kami hormati Ketua Regional Jokpro 2024 Papua Barat, Pak Peter, beserta dengan teman-teman yang lain. Dan yang kami hormati teman-teman pengurus yang lain, serta kehadiran dari salah satu Ketua Regional Jokpro 2024 Kalimantan Timur, Pak Nelvi. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Marilah kita mendengarkan sambutan yang pertama dari Mas Timothy Van Riono selaku Sekjen Jokpro 2024. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Terima kasih, Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili Sekretariat Nasional Jokowi Prabowo, mewakili ketum dan juga penasehat menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat kepada teman-teman dari Papua dan Papua Barat yang hari ini mendeklarasikan untuk bergabung dan mendukung Jokowi Prabowo di 2024 begitu. Dengan adanya deklarasi kemarin dari NTT, lalu tadi pagi dari Provinsi Lampung, sore ini dari Papua dan Papua Barat semakin menggenapkan dan semakin membuat gaung Jokpro ini terlihat
di Indonesia begitu. Awal mula Jokpro ini dimulai dari kami hanya bertiga, Mas Kodari, Ketum ya, Pak Baron dan saya, yang akhirnya pada waktu itu Mas Kodari melontarkan ide dan gagasan ini lewat tayangan Mata Najwa begitu. Itulah yang mengawali Jokpro ini bergulir. Harapannya teman-teman di Papua, apalagi kalau saya dengar dari Pak Cefrans waktu itu, beliau menyampaikan bahwa teman-teman di Papua dan Papua Barat ini baru sadar menjadi bagian dari NKRI ketika di masa pemerintahan Pak Jokowi begitu. Kalau kata Pak Cefrans ya, Pak Jokowi ini seolah-olah dewa lah atau juru selamat bagi masyarakat Papua dan Papua Barat begitu. Jadi harapan dari saya, gaung dari teman-teman di Papua dan Papua Barat semakin besar, bahkan bisa menggelegarkan Indonesia gitu. Apalagi suara dari timur itu kan nyaring-nyaring gitu. Penyanyi-penyanyi kalau dari Indonesia Timur itu kan suaranya bagus-bagus. Kalau nggak dari timur ya dari Batak suaranya bagus-bagus kan. Jadi harapannya teman-teman di Papua dan Papua Barat bisa berkreasi lewat berbagai cara ya, ataupun juga bisa turun aksi seperti yang dicontohkan oleh teman-teman Jokpro DKI Jakarta. Pada intinya kami semua ya, kita semua yang ada di sini itu tidak pernah melanggar hukum, kita tidak melanggar konstitusi. Apapun yang kita lakukan di Jokpro ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, kita diberi kebebasan hak untuk menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi, begitu ya. Lalu juga kita sesuai dengan jalur koridor hukum. Amandemen itu diperbolehkan ya, dan bahkan diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa yang kita lakukan ini legal sepanjang kita tidak angkat senjata atau bahkan menggulingkan pemerintahan. Jadi jangan kendor, terus semangat, ini merupakan awal dari perjuangan kita semua, dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi, menjabah apa yang kita lakukan, niat kita, sehingga pada akhirnya amandemen bisa terwujud dan Jokpro bisa berpasangan di 2024. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Jokpro 2024 Regional Papua. Dipersilakan Pak C. Erik atau Pak Cefrans selaku perwakilan untuk memberikan sambutan. Ya, Salam, selamat sore buat semua peserta virtual yang ada dalam komunitas Jokowi Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara pribadi saya merasa tersanjung dalam tim di regional Papua ini. Ada semacam semangat untuk mewujudkan mimpi. Kalau menurut saya ini mimpi untuk bisa Maaf Pak C, suaranya kurang jelas. Ya, secara pribadi saya sendiri merasa bahwa ini sebuah mimpi yang harus kita wujudkan, karena membuat Indonesia sejahtera ini kita masih butuh beliau atau Jokowi untuk sekali lagi menjabat sebagai presiden. Karena itu saya merasa terhormat bahwa ditunjuk untuk menjadi ketua di Regional Papua. Tapi menurut saya juga ketua saja tidak bisa buat apa-apa kalau kita semua tidak bergerak untuk mewujudkan apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Jadi harapan saya, selain kita bergerak di Papua ini, tentu saya juga minta dukungan dari semua teman-teman di regional agar betul-betul kita bisa mewujudkan keinginan ini. Itu semua demi Indonesia tetap bersatu. Indonesia tetap sejahtera atau akan menuju kesejahteraan. Dan semoga apa yang kita perjuangkan ini juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena doa yang kita terus mendoakan. Demikian untuk sambutan saya, dan nanti saya dan teman-teman bersiap untuk mendeklarasikan keberadaan komunitas Jokowi Prabowo 2024 di wilayah Papua. Bukan kabupaten kota ada yang mewakili, kita sama-sama sekaligus mendeklarasi. Mudah-mudahan perjuangan kita ini dituntut dan diridhoi oleh Tuhan. Demikian, terima kasih.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ceri. Dan sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Jokpro 2024 Regional Papua Barat kepada Pak Peter Walikin selaku Ketua Regional. Dipersilakan Pak untuk memberikan sambutan. Terima kasih, selamat sore, salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bahwa kehadiran Jokpro ini sangat dibutuhkan. Pertama, harus dilihat dalam konteks bagaimana kita di Papua merasa diperhatikan. Ya. Bahwa dari Sorong sampai Merauke, kalau kita hitung sudah hampir 17 kali Pak Jokowi hadir di Papua. Nah, bagaimana tindak lanjut dari konsep pembangunan yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi ketika masa jabatannya berakhir, dan ini celah yang harus kita siasati, sehingga bagaimanapun juga dalam konteks sebagai kelanjutan pembangunan di wilayah Papua maupun Indonesia pada umumnya, itu sangat dibutuhkan figur-figur seperti Pak Jokowi maupun kabinet yang sedang bekerja saat ini. Karena pikiran kami di sini bahwa Jokowi itu orangnya bekerja, dan bekerja. Kita berharap bahwa dengan adanya amandemen ini, dan kita tetap berupaya untuk ada perubahan terhadap amandemen sehingga kelanjutan pembangunan di wilayah terluar itu dapat diteruskan oleh Pak Jokowi Prabowo. Dan kita berharap semoga beliau itu diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga beliau tetap bekerja untuk kita semua. Demikian sambutan singkat saya. Selamat sore, salam sehat semua. Selamat sore. Terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan acara inti pada sore hari ini, yaitu acara deklarasi. Tiba saatnya kita akan mendeklarasikan Jokpro 2024 se-Pulau Papua. Yang pertama akan dipimpin oleh Ketua Jokpro 2024 Regional Papua, yaitu Pak C. Erik dan Pak C. Frans, untuk melafalkan dan memimpin deklarasi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Pak C. Nanti saya sampaikan di sini sampai di PBL ya. Saya bilang Jokpro bisa hal apa? Moderator, kita coba ya. Boleh? Siap. Ya. Kita coba ya deklarasinya. Siap. Kami Jokpro 2024 Provinsi Papua mendukung pasangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Semoga Indonesia semakin aman, damai, dan sejahtera. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokowi. Yes. Sorry. Persatuan Indonesia. Sekali lagi ya. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokowi. Yes. Polarisasi. No. Siap. Mantap sekali. Itulah. Terima kasih Pak C di Papua. Terima kasih Pak C. Erik selaku Ketua Jokpro 2024 Regional Papua beserta dengan teman-teman yang ada di lokasi yang telah mendeklarasikan dukungan terhadap Jokpro 2024. Saya akan share screen untuk penyerahan SK secara virtual. Berikut adalah surat keputusan nomor 12 yang dikeluarkan dari Seknas Jokpro 2024 untuk Jokpro 2024 Regional Papua. Berikut sudah ditandatangani oleh Ketua Umum
Jokpro 2024 Pak Baron Donardono Wibowo beserta dengan Sekjen Jokpro 2024 Mas Timothy Van Riono. Baik. Ya, deklarasi selanjutnya yang akan dipimpin oleh Ketua Jokpro 2024 Regional Papua Barat kepada Pak Peter Walikin untuk melafalkan dan memimpin melanjutkan dengan yel-yelnya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Peter. Jokowi, Prabowo, yes. 3 periode, yes. Salam perjuangan. Yes. Terima kasih. Kalimat deklarasinya saya share ya Pak. Jadi nanti Siap. dibaca dulu Pak kalimatnya. Sebentar. Ya, silakan Pak Peter. Kami Jokpro 2024 Papua Barat mendukung pasangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Semoga Indonesia semakin damai dan sejahtera. Lanjutkan. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Yes. Persatuan Indonesia. Jokowi yes. Polarisasi no. Ya, Terima itu kasih. tadi deklarasi yang dilakukan oleh Pak Peter beserta dengan teman-teman Papua Barat. Dan saya akan menyerahkan SK ya secara virtual. Ya. Berikut adalah surat keputusan nomor 13 yang dikeluarkan oleh Seknas Jokpro 2024 kepada pengurus Jokpro 2024 Regional Papua Barat. Sudah ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen, dan hard copy-nya akan dikirimkan ke rumah Pak Peter. Siap. Terima kasih. Siap, terima kasih. Dan selanjutnya akan diputarkan video ucapan dari Ketua Umum Jokpro 2024 Pak Baron Donardono Wibowo, dan dilanjutkan oleh ucapan selamat dari Pak Nelvi selaku Ketua Jokpro Kalimantan Timur. Silakan Mas Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Jokpro Papua, Regional Papua, saudaraku Erik Wali, juga kepada Ketua Jokpro Papua Barat, saudaraku Peter Walikin, serta seluruh aktivis relawan Jokpro yang saya banggakan, yang telah bekerja keras demi terlaksananya deklarasi Jokpro Papua dan Papua Barat pada hari ini. Saudara-saudaraku relawan Jokpro yang saya banggakan, keberadaan Jokpro di seluruh Indonesia sangat penting dan perlu demi mengusung pasangan Jokowi Prabowo pada Pilpres 2024 yang akan datang. Alasan utama memasangkan dua tokoh nasional ini agar tidak terjadi lagi polarisasi ekstrim dan politik identitas seperti yang pernah terjadi pada Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, lalu Pilpres 2019. Sebab bila hal ini terjadi lagi nanti pada Pilpres 2024, maka eskalasi akan lebih keras dan akan lebih meluas. Dengan memasangkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, bisa dipastikan tensi atau suhu politik di Indonesia akan menurun, sehingga Pilpres 2024 dapat dilaksanakan dengan aman dan baik. Ketenangan inilah yang dibutuhkan Indonesia agar pembangunan bisa berlanjut dan berjalan sesuai dengan rencana.
Saudara-saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita semua merasakan pembangunan di berbagai bidang dalam masa pemerintahan Pak Jokowi yang baru berjalan 7 tahun. Dan itu pun masih diganggu oleh pandemi COVID-19 yang hampir berlangsung 2 tahun ini. Dengan segala keterbatasan waktu tersebut, khususnya di Papua, beliau berhasil menjadikan harga BBM sama dengan harga BBM di provinsi-provinsi lain, lalu terbangunnya pos lintas batas yang representatif dan membanggakan di Sko, dan berhasil terbangunnya jembatan Holtekam yang sering dijadikan ikon Papua, dan yang terakhir yang paling spektakuler adalah berhasil berlangsungnya PON ke-20 di Papua. Saudaraku, bayangkan apabila Pak Jokowi bisa memimpin Indonesia selama 3 periode. Akan sangat banyak hal-hal baik dan penting yang bisa diselesaikan di seluruh Indonesia. Termasuk akan selesainya pembangunan ibu kota negara baru di Penajem, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Sedangkan dalam percaturan politik luar negeri, beliau sudah terbukti mampu membawa dan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di pergaulan antar bangsa-bangsa dan diakui keberhasilannya dalam menghadapi pandemi COVID-19 sebagai yang terbaik nomor 3 di dunia. Luar biasa. Pengakuan tidak berhenti di situ. Dunia internasional kembali memberikan kepercayaan dan penghargaannya kepada Indonesia, dalam hal ini pada Pak Jokowi, sebagai presidensi atau pemimpin forum negara-negara G20, negara-negara G20, yang akan dimulai pada 1 Desember 2021 hingga selama 1 tahun hingga November 2022. Adapun anggota dari negara G20 ini diantaranya adalah Amerika, Australia, Jepang, Cina, Korea Selatan, kemudian Arab Saudi, dan lain-lain, total 20 negara, yang kesemuanya menguasai 85% PDB dunia, 80% investasi dunia, dan 66% dari populasi dunia. Nah, sebagai tambahan, Indonesia mulai jadi anggota Forum G20 itu sejak tahun 1999. Tapi baru di tahun 2008 diundang pertama kali pada KTT G20 di Amerika. Dan akhirnya pada era Pak Jokowi kita dipercaya sebagai pemimpin atau presidensi dari Forum G20. Ini benar-benar sebuah kebanggaan yang besar yang Presiden Jokowi berikan pada rakyat Indonesia. Baru sekarang inilah kita bisa berjalan dengan kepala tegak di antara bangsa-bangsa asing lainnya. Saudaraku, tentunya untuk mewujudkan impian dan jaminan kesinambungan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, wajib dilakukan amandemen undang-undang dari 2 periode menjadi 3 periode. Aspirasi dan keyakinan itulah yang akan dibawa oleh komunitas Jokpro pada waktunya nanti kepada rekan-rekan teman-teman kita di partai politik, kepada DPR, kepada kawan-kawan kita di DPD, yang akhirnya juga kepada Ketua MPR agar dijadikan sebagai bahan masukan pada sidang MPR berikutnya. Baik, akhir kata, jangan kendur, apalagi patah semangat. Bila ada suara-suara yang mengatakan wacana 3 periode itu sesat, melawan hukum atau anti demokrasi. Sebab apa yang kita perjuangkan bersama ini dijamin oleh pasal 37 Undang-Undang Dasar 45. Oleh sebab itu, saudara-saudara relawan Jokpro di seluruh Indonesia, khususnya di Papua dan Provinsi Papua Barat, harus tetap menyuarakan maksud dan tujuan didirikannya Jokpro kepada sebanyak-banyaknya saudara sebangsa setanah air kita dengan cara yang santun,
baik, dan benar. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Jokpro Papua dan Jokpro Papua Barat atas deklarasinya pada hari ini. Semoga bisa segera terbentuk hingga tingkat kabupaten, kota, dan distrik sebanyak-banyaknya. Dengan selalu menyertakan Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap langkah dan pemikiran kita, insya Allah perjuangan kita akan diberi kemudahan dan mendapat berkatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokpro, Persatuan Indonesia. Terima kasih. Baik, itu adalah sambutan dari dan ucapan selamat dari Ketua Umum Jokpro 2024. Tiba saatnya kita juga akan mendengarkan ucapan selamat dari Pak Nelvi selaku Ketua Jokpro 2024 Regional Kalimantan Timur. Dipersilakan Pak Nelvi. Kalimantan Timur. Masih di mute Pak. Mic-nya dibuka dulu. Bentar Pak, saya bantu. Masih di mute Pak Nelvi? Ya, masih belum kebuka Pak Nelvi. Silakan di-unmute dulu mic-nya. Ya, siap. Silakan. Sudah Pak Nelvi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Abdul Nepi Wanur, Ketua Jokpro 2024 Regional Kalimantan Timur. Dalam kesempatan hari ini ingin mengucapkan selamat atas deklarasinya Jokpro se-Pulau Kalimantan yang terdiri dari Jokpro Papua Barat dan Jokpro Papua yang dikomandoi oleh Pak Peter maupun Pak Erik, kalau tidak salah, dan juga sahabat saya juga Bang Pran ya sebagai sekretaris ya. Semoga perjuangan kita ini tidak kendor apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi. Kiranya cukup sampai di sini saya mengucapkan selamat dan kita harus sama-sama berjuang. Jokpro 2024 Persatuan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nelvi. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, puji Tuhan, para hadirin yang kami hormati, akhirnya seluruh rangkaian acara kita telah usai. Mari kita doakan yang terbaik untuk Jokpro 2024 se-Pulau Papua atau Regional Papua dan Papua Barat. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas untuk mendakwahkan ide gagasan Jokpro 2024 di Pulau Papua. Dan sebelum saya akhiri, nanti setelah penutupan acara akan ada sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman pengurus ingin berbincang-bincang atau ngobrol dengan Sekjen, dipersilakan. Tetapi sebelum saya akhiri, mungkin teman-teman boleh open kamera, kita akan foto bersama. Ya, kita pakai simbol Jokpro 2024 dengan 3 jari, demikian. Ya, mari Pak David. Ya, siap. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Pak C, Bapak-Bapak sekalian. Dan saya Billy Neri Ganuka Viali mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak yang telah bergabung dimanapun Bapak-Bapak berada. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan dan mungkin ada kesalahan teknis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Ya. Mungkin kita akan kopi udara juga dengan Mas Timothy Vandriano. Monggo, silakan kepada bapak-bapak yang ingin bertanya-tanya.
Dipersilakan Mas Timothy. Ya, kalau ada yang ingin Bapak-bapak pace-pace semua ada yang ditanyakan terkait Jokpro, mumpung kita pas lagi ketemu nih, bisa silakan ditanyakan. Saya akan coba jawab semampu saya begitu. Dari Nabil, Pak. Dari Nabil. Terputus-putus Pak David. Halo, satu cek. Ya, Halo? suaranya sudah jelas Cek, mungkin cek. ya. Halo, Ya, siap, sore Pak. dan selamat menjelang malam ya untuk Papua. Terima kasih untuk semua, terutama Ian juga dengan Pak Billy dan Ketua Umum Jokpro yang tadi sudah menyampaikan sambutan untuk kita. Terima kasih semua. Saya dari selaku koordinator dari Jokpro wilayah Mepago dari 6 kabupaten di wilayah adat Mepago, yaitu Nabire, Paniai, Deai, Dokai, dan Timika. Kami sudah berupaya membentuk pengurus di 6 kabupaten di wilayah Mepago, yang walaupun ada 2 kabupaten yang sebagian besarnya sudah kami sampaikan, dan kami harap akan segera menyusul kami sampaikan dan diterbitkan SK. Kemudian kami ingin menanyakan kepada Sekjen program ke depan. Mungkin ada langkah-langkah yang diambil dengan timingnya, yaitu setelah deklarasi semua provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia, mungkin ancar-ancarnya kira-kira kapan secara nasional akan dideklarasikan di Jakarta untuk selanjutnya disampaikan kepada MPR. Sehingga kami, para sobat Jokpro di provinsi maupun kabupaten kota ini, kita tahu ancar-ancar waktu sehingga bisa punya program tentang waktu berapa bulan, seperti itu untuk kami bisa berpacu untuk menyiapkan apa-apa yang perlu kami siapkan, terutama untuk membentuk pengurus di kabupaten kota yang belum ada sobat Jokpro atau belum ada komunitas Jokpronya. Seperti itu yang kami tanyakan. Kemudian mungkin gambaran program-program apa yang dari Seknas yang akan dilakukan ke depan, dan mungkin ada petunjuk untuk kami di provinsi dan kabupaten kota apa yang kita harus lakukan, dan mungkin dalam bentuk kontribusi dari Seknas ataupun yang mungkin dari kami internal dari masing-masing Jokpro di provinsi dan kabupaten yang kami lakukan, sehingga ini menjadi satu kejelasan dan dasar untuk kami terus semangat untuk terus mengelola Jokpro 2024 di lingkungan kabupaten atau provinsi kita masing-masing. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan untuk perlu diberikan penjelasan kepada kami. Terima kasih Pak Timothy. Kami kembalikan. Baik Pak David, saya coba jawab dulu dari pertama yang program ya. Kalau dari Seknas mungkin bisa mencontohkan berbagai kegiatan, berbagai program yang dilakukan oleh regional yang lain. Contohnya misalkan Jokpro 2024 Regional Banten, mereka membuat program membagikan nasi kotak sekaligus penyemprotan disinfektan di Banten begitu. Mereka membuat proposal, kita cari bareng-bareng dananya, kita swadaya begitu ya. Kita cari donatur di Provinsi Banten gitu. Itu yang dari Jokpro Banten. Kalau dari Jokpro DKI Jakarta yang rencananya akan dilakukan esok hari, itu kita akan melakukan aksi damai Persatuan Indonesia dengan tajuknya Sober, Sobat Jokpro Beraksi. Kita rencananya akan melakukan aksi damai di area Patung Kuda.
bentuknya itu berupa orasi, lalu penyampaian pendapat menggunakan poster, lalu juga ada tarian-tarian adat, begitu ya. Dan ini kami juga mengundang dari Jokpro di seluruh Indonesia untuk ikut kalau memang pas hadir di Jakarta, begitu. Rencananya Jokpro DKI Jakarta akan menyelenggarakan aksi itu setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya, di mana nanti akan menampilkan tarian-tarian adat dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nanti akan digilir. Rencananya besok itu akan ada tarian dari Jawa Tengah. Lalu minggu depannya lagi ada dari daerah Sulawesi, minggu depannya lagi dari Kalimantan gitu. Nanti jadi akan digilir penampilannya. Termasuk juga maskot pakaian adat. Jadi nanti ada penggunaan pakaian adat di saat aksi tersebut begitu. Itu yang dilakukan oleh Jokpro DKI Jakarta. Kemarin Pak Badar, Bambang Darmanto, Ketua Jokpro DKI Jakarta menyampaikan usul tersebut dan beliau sampaikan, siap Sekjen, ini kami sudah dapat donaturnya. Mudah-mudahan bisa kita cobalah untuk 1 bulan ini terlebih dahulu. Sembari kita lihat kondisi keuangan Jokpro DKI Jakarta, siapa tahu nanti dengan adanya aksi ini semakin banyak donatur yang ingin menyumbangkan dana ke Jokpro DKI Jakarta begitu. Pada intinya sifat Jokpro itu federatif, Pak. Artinya Jokpro di seluruh Indonesia membuat program seperti apa, silakan saja, monggo, sepanjang diketahui oleh Seknas. Karena bagaimanapun yang akan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan atau program teman-teman di daerah kan Seknas begitu ya, yang akan memikirkan dampaknya kan Seknas begitu. Seperti yang saya usulkan tadi ke Jokpro 2024 Regional Lampung, tadi saya juga sampaikan bahwa mungkin bisa bikin petisi, semacam kain dibentangkan besar begitu ya, lalu tanda tangan dukungan, mengumpulkan tanda tangan dukungan melalui petisi begitu. Itu bisa dilakukan juga. Kalau tadi Jokpro Lampung mengusulkan dan akan melakukan silaturahmi kebangsaan, bertemu dengan masing-masing ketua partai politik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Lalu mereka juga akan kunjungan kepada tokoh-tokoh masyarakat di Lampung begitu. Jadi kira-kira program-program seperti atau kegiatan seperti itulah yang dapat dilakukan oleh teman-teman di Papua maupun Papua Barat. Sebagai contoh lagi, Jokpro Jawa Timur kemarin baru saja ketemu dengan Mbak Lia. Mbak Lia ini keponakan langsungnya Ibu Khofifah, sekaligus orang kepercayaannya Bu Khofifah gitu. Jadi mereka silaturahmi ya, konsolidasi dengan para kepala daerah di Jawa Timur begitu. Mungkin hal-hal seperti itu yang dapat dilakukan oleh teman-teman di Papua dan Papua Barat begitu. Lalu kalau terkait time frame, terkait waktu, target kami itu memang akhir tahun ini kita sudah bisa deklarasi tingkat nasional, Pak. Kalau memang Tuhan berkehendak dan mengizinkan dan memang didukung oleh sumber daya dana yang ada, kami berharap dan akan mengundang seluruh ketua Jokpro regional se-Indonesia. Kami akan mengundang ke Jakarta, kami akan buat kegiatan doa kebulatan tekad, lalu kami juga akan berkunjung ke gedung MPR RI untuk menyampaikan aspirasi Jokpro kepada Pak Bamsud begitu. Kalau dalam bayangan kami itu ingin memenuhi tangga-tangga di gedung kura-kura DPR itu dengan sobat Jokpro semua, Pak. Jadi tangga-tangga dulu yang waktu digunakan saat aktivis 98 itu berdiri itu ya. Kami inginnya di tangga-tangga itu berdiri sobat Jokpro dari seluruh Indonesia. Harapan kami seperti itu. Maka itu kan akan menggaung dan menggema di seluruh Indonesia sekaligus dalam tanda kutip bisa mendorong MPR untuk segera melakukan amandemen begitu. Kalau dari amandemen di MPR sendiri kami dengar-dengar sih pertengahan tahun 2022, pertengahan tahun depan akan dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu kita berpacu dengan waktu nih Pak. Berpacu dengan waktu. Itu juga yang menyebabkan kami menghubungi Pak Cefrans supaya deklarasi ini ya udahlah deklarasi virtual dulu saja begitu. Nanti kalaupun memang mau ada kunjungan ke Papua dan Papua Barat maka akan diagendakan lebih lanjut begitu. Apalagi nanti kalau diundang ya oleh Pak Cefrans, oleh Pak Cerik, oleh Pak Peter begitu kami akan berangkat ke situ. Artinya bagi kami deklarasi duluan Pak yang kami harapkan begitu ya. Karena masih banyak sekali PR regional lain yang belum deklarasi. Kemungkinan kalau tidak salah ada 20 kurang lah, 18 regional yang belum deklarasi.
Dan untuk kabupaten kota, kami menetapkan, Pak, Seknas baru akan deklarasi di tingkat nasional itu ketika sudah deklarasi di 34 provinsi dan ada keterwakilan minimal di 300 kabupaten kota, Pak. Jadi kalau sudah ada 300 kabupaten kota yang terisi oleh perwakilan Jokpro, maka itu akan semakin kuat legitimasinya bagi kita semua untuk dalam tanda kutip ya, menuntut MPR guna melaksanakan amandemen. Jadi kita sangat berpacu dengan waktu, dan Jokpro DKI Jakarta sendiri dengan melaksanakan aksi damai tersebut mempunyai harapan siapa tahu nanti Pak Jokowi nyamperin gitu kan, siapa tahu Pak Prabowo tiba-tiba ikut bareng itu menyapa. Nah kalau sampai kejadian itu terjadi Pak, maka bubar semua itu, Prabowo Puan ya, Ganjar, ini akan bubar semua Pak kalau sampai Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu tiba-tiba nyamperin Jokpro 2024 di patung kuda gitu. Sebenarnya harapan teman-teman DKI Jakarta itu kita demo di Taman Pandang Istana, Pak. Itu sekitar 200 meter dari Istana Negara saja. Tetapi oleh Polda Metro Jaya dialihkan ke area patung kuda karena selama COVID ini itu masih termasuk dalam bagian ring 1 istana gitu. Jadi belum boleh ada aksi. Jadi harapannya teman-teman di Papua juga bisa melakukan hal yang sama, bisa berkunjung ke DPRD Papua, DPRD Papua Barat, ataupun mungkin kalau tidak salah ada majelis adat ya, atau masyarakat ketua adat Papua begitu ya, majelis rakyat ya, ada majelis rakyat kan di Papua begitu. Nah mungkin hal-hal seperti itu bisa dilakukan, silaturahmi kebangsaan demi menambahkan gaungnya Jokpro di Papua dan Papua Barat. Demikian Pak David, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak David, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Timothy atas penjelasan, dan kami sangat senang apa yang disampaikan dan sudah menjadi jelas arah kita itu kemana. Target paling lambat akhir ini sudah kita deklarasi nasional. Memang masih ada banyak daerah kabupaten kota yang belum terbentuk, itu memang tugas berat kita. Kami tentunya terus mengajak teman-teman yang punya kolega di kabupaten mana, provinsi mana, untuk kita bisa bantu untuk mereka bentuk di sana, seperti itu. Jangan kita biarkan saja itu, karena untuk mengajak ke dalam Jokpro ini memang tidak gampang, ya sulit, ya harus ada teknis khusus, karena mereka apakah bisa 3 periode seperti itu, dan banyak faktor juga, jadi memang perlu ada kedekatan tertentu. Mungkin ada teman di Maluku Utara sampaikan dibentuk di sana supaya bisa akhirnya itu semua kabupaten kota dibentuk, supaya pada saat deklarasi nasional itu bukan saja regional kita, tapi dari kabupaten kota semua hadir juga, sehingga kita bikin penuh gedung MPR DPR itu. Seperti itu. Kemudian untuk program, ya karena secara berjenjang kami di kabupaten kota di bawah provinsi, sehingga kami tunggu petunjuk dari Bung Ketua dan Pak Sekretaris Jokpro Provinsi Papua untuk kita menunggu program-program apa yang nanti dari provinsi. Yang jelas itu tadi sampaikan kedekatan dengan DPD, dengan DPRP, MRP, dan provinsi sangat perlu. Kami dari kabupaten kota prinsipnya sangat mendukung, ya. Dan mungkin dari provinsi dan turun kabupaten kota mungkin bagi baju kos kan itu perlu, karena kita di Papua ini kalau pakai baju kos itu kita sudah jago, ya begitu. Jadi kalau data kosong baju kos aja itu sudah semangat begitu istilahnya ya, seperti itu. Jadi itu salah satu ya penyemangat juga bisa dipikirkan oleh Seknas juga dan oleh Provinsi Papua. Bukan hanya uang ya, uang itu memang perlu, tapi ada dukungan lain, mungkin baju kos, topi, dan sebagainya, supaya memberi semangat. Kita mengajak teman-teman di mana dan ada kelihatan seperti itu. Mungkin sedikit gambaran. Mungkin begitu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Sekjen yang luar biasa. Kami kembalikan. Siap. Maka itu kami sudah tahu sulitnya, Pak. Maka julukan bagi kami untuk teman-teman semua ini misionaris Jokpro, Pak. Yang namanya misionaris itu pasti menghadapi situasi yang sulit, Pak. Nggak mungkin menghadapi situasi yang mudah, gitu kan. Makanya misionaris Jokpro ini pace-pace semua yang ada di Papua. Dan itu juga yang menjadi tantangan kami, karena
Kalau saya selalu sampaikan kepada seluruh media begitu ya, kalau mau gampang 1 bulan, 2 bulan, seluruh Indonesia itu bisa tak beresin, asal ada uang operasionalnya, kan gitu. Ini kan kita menjadi berat karena satu, kita menghadapi situasi di mana amat dilaksanakan. Yang kedua, kita benar-benar murni mencari masyarakat yang mau sukarela, gitu ya. Itu kan menjadi kesulitan yang double-double kalau bagi saya melihat. Tapi yang namanya kalau sudah semesta mendukung dan Tuhan merestui, maka akan selalu ada jalan. Mudah-mudahan, kalau kata orang Jawa itu alon-alon asal kelakon, Pak. Pelan-pelan asal kesampaian, itu mudah-mudahan menjadi tagline kita. Begitu. Mungkin kalau ada yang lain, monggo silakan. Cek. 1, 2, 3, kedengaran. Dengar, Pak C. Yo. Suara itu keras sekali. Saya mau ucapin terima kasih untuk Pak C. Nelvi dari Kalimantan. Gitu. Terima kasih bisa hadir, memberikan support ke kita di Papua Barat. Gitu. Tetap sehat. Kelihatan ini wajah nih awet muda, ini pasti nongkrong di kafe ini. Selamat juga ya Pak Nelvi atas deklarasi yang sudah dilakukan. Kita juga mohon maaf gitu, kesiapan kita untuk deklarasi ini agak terganggu sedikit gitu, kendala teknis. Jadi teman-teman Seknas harap maklum, Bung Sekjen. Ya, aman Pak C. Harap maklum. Terus ada PR tuh, Bung David dari Nabire itu ada mau acara bakar batu. Beliau japri ke saya, gimana nih kalau undang Seknas? Saya bilang Seknas sih kapan aja dia siap untuk kita datang. Jadi itu acaranya besar sekali karena itu melibatkan gitu. Jadi, Amel mana saya gendong Amel. Jadi nanti mungkin Bung David setting waktunya kapan gitu. Mungkin apakah setelah acara deklarasi nasional atau sebelumnya? Mungkin deklarasi nasional kan nanti Januari kalau nggak salah ya. Kalau itu jangankan Seknas, kita di Papua, di Jayapura juga mau hadir itu Pak David. Ya, jadi mungkin saya tanggapi tadi Pak Cefran sudah sampaikan itu bahwa memang itu pikiran saja, tapi itu yang tadi saya sampaikan kepada Pak Seknes untuk kita harus punya satu gambaran yang jelas menyangkut arah ke depan, program dan sebagainya, karena memang semua itu bisa dilakukan kalau memang ada doi, ya, ada rupiah. Kami memang secara organisasi kami bertolak dari nol, tidak ada apa-apa, kita bermodalkan semangat saja, sehingga atas dasar semangat itu kita bisa lakukan apa saja. Sehingga gagasan itu saya sampaikan itu dalam hal bahwa mungkin dari Seknas sekali-sekali datang lihat di Papua, terutama di daerah gunung ini, apakah betul Jokowi diagung-agungkan sebagai dewa atau tidak, itu datang. Tetapi kami hanya siapkan tempat dan tarian memang kami siapkan, tapi segala sesuatu yang lain memang harus disiapkan dari sana. Seperti itu, karena memang dalam kondisi kita saat ini selain COVID dan memang kita belum punya apa-apa, kita dari semangat saja. Jadi kami cuma dapat menyiapkan tempat, masyarakat, koordinir untuk dari beberapa kabupaten dan kota sekitar untuk hadir mungkin di Paniai, karena itu kabupaten induk dari pemekaran dari 3-4 kabupaten ya, itu di Paniai. Jadi kami mungkin bisa menyiapkan tempat dan mungkin koordinasikan untuk kehadiran, tetapi menyangkut kesiapan apa untuk ya kemudian bakar batu ke apa itu mungkin bisa disiapkan dari Seknas maupun dari provinsi. Beliau-beliau di provinsi juga ini saya lihat kontraktor besar juga di sana, jadi paling ada simpanan seperti itu, jadi mungkin bisa kita rembuk-rembuk ya untuk sedikit seperti itu. Jadi itu wacana saja, tapi saya rasa nanti ya, jadi mungkin hal itu nanti kita bicarakan dulu. Kalau sudah jelas baru kita akan arahnya ke sana. Tapi saya berikan gambaran seperti itu. Sementara ini memang kami kosong. Jadi kalau memang nanti kami dari provinsi sudah siapkan, nanti kami
sampaikan ke Seknas kira-kira apa yang kurang, mereka bisa lengkapi dan sebagainya. Kita terkoordinasi juga dengan Bung Columbus Mote di Pania, sudah beliau tidak dengar. Pak Columbus, coba bisa angkat tangan. Pak Columbus dari Paniai, ya beliau sudah angkat tangan itu. Itu beliau nanti yang tuan rumah di sana itu. Bisa lihat Danau Paniai di sana, ada Wisselmeren, Paniai, Pak Columbus, Danau Tage, dan Danau Tage. Itu 3 danau di sana itu. Secara dari pilot Wissel ya, terbang di atas tanah Papua dan melihat tiga danau itu, namanya Wisselmeren atau danau-danau Wissel yang penemu danau itu pertama kali melihat itu. Jadi mungkin begitu gambaran menyangkut wacana itu. Dan kita akan nanti sampaikan kalau memang sudah ada kejelasan. Kalau belum ada jelas ya, saya rasa belum bisa kita lakukan. Mungkin begitu, Pak Jepang dan Pak Erik. Sepakat, sangat sepakat. Memang perlu kita nanti diskusikan lebih detail lagi supaya bisa kita wujudkan. Sebab barometer Papua ini hari ini kita bicara memang ada di teman-teman di atas. Sehingga kalau kita bisa menghadirkan teman-teman atau dari Seknas untuk hadir di atas dan melihat kondisi di atas, maka itu langkah maju dan kemungkinan mimpi kita bisa diwujudkan. Saya setuju dengan itu, dengan apa yang tadi Abang David bicara. Nanti kita bicarakan lebih detail lagi supaya bagaimana kita bisa mempromosikan kegiatan ini digelar, dilakukan. Itu kegiatan apa? Ya, saya kira tadi kita auranya, kita bawa semangatnya itu dari timur ini, dari negeri matahari terbit ini terus sampai ke matahari terbenam sana di bagian barat. Kayaknya begitu. Itu siap. Kalau soal kunjungan ke Papua ini kami sudah berniat ini Pak Erik dan Pak David. Kita bahkan sudah ganti jadwal ini 2 kali. Yang pertama gara-gara ada larangan gubernur toh, tidak boleh bikin acara di sana, kita tidak jadi datang. Lalu yang kedua karena masih ada lagi PON, kita tidak jadi datang. Yang kali ini kita mau pergi, tapi Pak Cefras lagi di Biak, Pak C. Erik juga lagi di kampung toh, kita tidak jadi pergi lagi. Tapi begini Pak Sekjen, kebetulan ini saya ini di kampung yang pas di sebelah yang punya bandara lah. Jadi nggak jauh-jauh dari bandara. Dari bandara jalan kaki ke rumah saya sebenarnya. Jadi dan sebenarnya kalau adat kami sih, apalagi deklarasi ini kita lakukan di kampung ini, itu biasanya nanti akan terwujud itu. Wah, amin. Amin. Karena ini leluhur di kampung juga ikut mendukung. Wah, siap. Kuat, dukungannya kuat. Ya. Sebab mari. Ini teman-teman. Nah, itu buktinya. Ini teman-teman dari regional kota juga baru berkumpul jadi. Oh, ini kota semua. Ya, selamat datang Pace. Ya, jadi Mas Billy sama Ipan. Jadi memang ada hilatan akbar yang akan disiapkan oleh teman-teman regional teman-teman dari Nabire, chapter tadi Bung David. Itu nanti kita bicarakan internal dulu, nanti kita sampaikan ke Seknas. Karena itu nanti ada acaranya besar. Itu ada statement adat. Itu oleh beberapa kabupaten deklarasi adat namanya. Jadi bukan deklarasi 1 sampai 10 orang, ini deklarasi melibatkan ratusan orang di tanah lapang. Gitu. Jadi itu yang tadi Pak C. David bilang nanti siap, baik. Baik Pak C. Frans. Nanti kita komunikasi lebih lanjut ya. Ya, jadi nanti kita undang. Jadi turun dulu di Jayapura dulu, baru nanti kita ke Nabire. Jangan langsung Nabire. Ya. Satu saja saya mau titip pesan buat saya punya ketua Papua Barat. Hal ini nanti akan kita bicarakan bersama-sama. Jadi untuk sementara Jokpro ini kita provinsi. Ya Pak C. Nah, Papua Barat itu tolong HP-nya itu jangan mati terus. Kalau tempat karaoke baru saya bisa hubungin. Kalau di luar itu susah. Ya, jadi saya dan Sekjen. Sama kayak Bang Mevri.
Kalimantan. Kalau di tempat karaoke kita bisa bunyi cepat gitu. Jadi sore ini saya sama Sekjen jalan-jalan dulu ke Raja Ampat melalui poster yang ada di belakang. Jadi nanti toh bisa terwujud setelah diundang kan? Ya, tempatnya Peter itu, tempatnya Pak Peter. Siap. Silakan Mas Billy. Siap, terima kasih atas masukan dan pertanyaan-pertanyaan dari pace-pace sekalian, dari bapak-bapak sekalian. Mungkin sudah sore waktu Indonesia Barat dan sudah malam pula waktu Indonesia Timur ya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan aktivitas masing-masing dari pace-pace dan bapak-bapak sekalian dan akan istirahat juga. Terima kasih atas waktunya. Kita secara resmi telah mendeklarasikan Jokpro se-Pulau Papua dan nanti ditunggu mudah-mudahan langsung muncul beritanya supaya gaungnya di Papua akan semakin besar. Saya akhiri, bapak-bapak sekalian, pace-pace, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Mohon doa juga untuk acara DKI Jakarta besok. Malam, terima kasih. Ya, jangan lupa untuk doanya juga untuk acara besok regional DKI Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan Sobat Jokpro beraksi. Doa jangan hujan. Doa biar tidak hujan. Siap, terima kasih. Saya sampai jumpa. Mohon berkati. Mohon berkati. Jangan berkati.